Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmani bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Qala Allah ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Keuntungan selanjutnya dari orang yang bertakwa adalah dijanjikan surga bagi mereka. Yang menjanjikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau Allah berjanji pasti terjadi. Beda dengan janjinya kita manusia. Kadang-kadang janjinya jam 7, nongolnya jam 9. Apalagi kalau janji bayar utang, janjinya tanggal 5 sampai akhir bulan kagak bayar-bayar. Manusia itu begitu. Dia lupa, dia gak ingat tuh. Salah satu ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu menyelisihi, mengingkari. Kalau 1-2 kali lah mungkin, tapi kalau berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaannya, dikhawatirkan menyelisihi janji ini adalah sifat dari orang munafik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di dasar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya janji tunaikan, terutama janji yang berkaitan dengan hutang. Kita punya hutang nggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Awas, hati-hati. Al-wa'du bila wafa, adawatun bila sabab. Pepatah Arab mengatakan janji yang tidak tertunaikan bisa menyebabkan permusuhan tanpa sebab. Janji bayar hutang tanggal 5, meleset. Akhirnya ketemu melengos, ketemu lari. Kan yang dihutangin jadinya pikiran. Tuh orang kenapa begitu ya? Kalau emang belum bisa bayar hutang kan tinggal bilang. Gak usah pakai melengos kabur begitu. Akhirnya jadi segen, ditagih marahan dia, jadilah sumber permusuhan. Ogah, gue mah minjemin dia lagi, ogah berteman sama dia lagi. Habis kalau minjem uang, tarsok doang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam ayat 63 dikatakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
Itulah surga yang kami wariskan, yang kami sediakan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat korelasinya dengan surat Al-Mu'minun tuh. Qad aflahal mu'minun, terus sampai di ayat 9 atau 10 dikatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris surga yang apabila sudah masuk di dalamnya kekal. Masuk surga kekal, artinya gak bakal keluar lagi dari surga. Kalau masuk neraka ada kemungkinannya bisa masuk dalam surga. Tapi kalau sudah masuk surga gak akan ada ceritanya kembali ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pewaris surga. Siapa? Di antaranya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya khusyuk, fokus menghadirkan Allah dalam sholatnya, berusaha semaksimal mungkin ketika sholat tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Coba dia rada berat. Kadang orang model kayak kita, Allahu Akbar, ya Allah, tuh motor belum dikunci, mana parkirnya di Masjid Istiqomah, udah 3 kali hilang motor di sini. Nah, Allahu Akbar, ya Allah, belum mengajar 2 minggu lagi mau lebaran, THR ditunda, gaji dipotong. Allahu Akbar, dari pagi tarikan belum ada, kagak yang nyangkut bisa itu. Kita tuh. Tapi alhamdulillah kata ulama, yang namanya khusyuk bukan yang tidak ingat dunia ketika sholat. Karena memang pikiran manusia kita ini bercabang-cabang. Tapi bagaimana ketika sholatnya berusaha menghadirkan Allah semaksimal mungkin dengan konsep anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu khusus sholat misalnya, bayangkan seakan-akan engkau melihat Allah. Hadirkan Allah dalam sholat kita, di hadapan kita adalah Allah. Kita di hadapan pejabat, kadang gayanya kita rapi-rapihin. Seandainya mohon maaf ada Gubernur DKI Haji Anies Rashid Baswedan di depan kita ini sekarang, kira-kira kalau kita mau di hadapannya berani kita pakai pakaian sembarangan, kaos oblong, celana rada sobek, peci rada kumel, berani nggak? Enggak berani. Minimal baju koko, diusahakan yang paling bagus yang kita punya. Sarung, peci, udah kumel kita beli lagi. Kenapa? Ada Anies Baswedan. Itu baru pejabat, manusia biasa seperti kita. Seharusnya ketika menghadap Allah pun kayak gitu. Minimal baju koko, sarung, bajunya jangan kekecilan. Kan malu apa Allah kalau lagi mungkin kelihatan bokongnya. Bukan hanya malu, disangka sah sholatnya. Pakai pakaian yang wangi, berhias sedemikian rupa. Makanya Allah katakan hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah hiasan-hiasan kalian ketika ingin hadir ke masjid. Kenapa? Karena ingin menghadap Allah yang rapian dikit, yang bagusan dikit. Kancing juga jangan dender. Bajunya udah cakep, kancingnya dender.
takum tarauhu fa innahu yaraka. Tapi ingat, kalau seandainya engkau tidak bisa menghadirkan Allah dalam salat, dalam ibadah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Jadi kita model kayak apa juga Allah pasti lihat. Salat sendirian, tahajud di rumah, nggak jam lihat, tetangga nggak tahu. Allah tahu nggak? Allah tahu. Gak usah diceritain, Allah udah tahu. Gak usah ceritain ke orang tuh. Semalam gue tahajud tuh ya, masya Allah. Seakan-akan malam Lailatul Qadar, gue khusyuk banget sholatnya. Lu tahu sholat khusyuk dari mana? Gak usah diceritain. Fa innahu yaraka, kita beribadah untuk Allah. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji, umrah untuk Allah, berbuat kebaikan untuk Allah, sedekah juga untuk Allah. Artinya kalau Allah sudah lihat, yang lain gak perlu tahu. Jadi gak usah cerita-ceritain kebaikan kita. Maksudnya konsep ikhlas, fokus mempersembahkan amalan-amalan kebaikan kita hanya untuk Allah. Orang mau tahu ataupun enggak, dengar ataupun enggak, ya bodoh amat. Allah udah tahu. Yang gaji kita Allah. Manusia hanya sekedar memberikan pujian, manusia hanya sekedar memberikan kata-kata hebat, tapi yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunianya amalan kita untuk manusia, di akhirat Allah akan katakan, ente beramal, beribadah untuk manusia, sekarang minta ganjarannya kepada manusia yang kau ingin melihatkan amalnya. Alladzina hum fi salatihim khusyu'. Ustaz, susah banget khusyuk beneran lah. Kalau ukurannya fikih, kalau ukurannya bab fikih, minimal ketika takbiratul ihram hadirkan Allah di sini. Allahu Akbar. Hadirkan Allah di sini. Itu ukurannya fikih. Kalau ukuran tasawuf berat lagi. Maka usahakan kita paham makna dari ucapan-ucapan bacaan sholat kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan seterusnya. Karena dengan kita memahami apa yang kita baca, insya Allah akan hadir kekhusyuan. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ini terdapat dalam surat Muhammad ayat ke-15. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Panjang itu ayatnya, di antaranya ini baru umpama nih. Jadi kalau Allah ceritakan surga dalam Al-Quran, baginda Rasul menceritakan surga di dalam hadis-hadisnya, itu hanya gambarannya saja. Aslinya jauh lebih nikmat, jauh lebih hebat. Karena kata Allah, a'dadu li'abdi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Aku janjikan bagi hamba-hambaku ma la aynun ra'at, segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Kalaupun indah, keindahannya belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Seandainya pun bagus ceritanya, belum pernah didengar sebelumnya di dunia. Wala khatara ala qalbi basharin, dan juga tidak terlintas dalam hati bagaimana bentuk fisiknya. Saking luar biasanya tuh.
Tapi untuk lebih mendekatkan pemahaman manusia terhadap surga, agar manusia itu rindu terhadap surga, Allah kasih gambaran-gambaran ilustrasinya. Di antaranya dalam surat Muhammad ayat 15 dikatakan, dalam surga disediakan sungai-sungai yang jernih, bening, segar, airnya tidak payau apalagi asin. Agak susah dibayangkan zaman sekarang, apalagi tinggal di Jakarta, karena sungai-sungai lingkungan kita udah butek, bau lagi, boro-boro minum, cuci tangan aja kita ogah, apalagi Sunter sono. Dan ternyata sungai di surga, kata Allah, bukan hanya yang isinya air bening doang, ada sungai yang isinya madu. Madu enak gak Pak? Enak gak madu? Enak, buktinya ada orang menikah lebih dari sekali. Madu yang lain itu ya. Madu itu nikmat, obat. Ada juga sungai-sungai yang isinya susu. Masya Allah. Sungai isinya susu. Kalau batang isinya susu banyak Pak. Batang atau batang? Itu kolam yang kecil yang ada di kamar mandi hotel-hotel itu batang namanya itu ya. Kalau yang isinya susu batang banyak. Di mana? Di Separo. Katanya. Wah, benar itu mandi susu harganya paket minimal 1.750.000, belum pakai pijit. Kalau pijit jadi 2,5 juta. Tanya Pak Nur kalau nggak percaya. Emang dia yang ngasih tahu saya? Bungur belok kanan. Waduh, nama penjaganya yang punya Tika katanya, Masya Allah. Parol dah. Susu. Ada lagi sungai yang di dalamnya berisi khamar, tapi khamar yang tidak memabukkan, khamar yang membawa kelezatan dan obat-obatan. Luar biasa. Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Itu baru isinya. Luasnya seperti apa? Luasnya juga tidak terhingga. Nggak ada dalam pikiran benak manusia. Tapi Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 133-134, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya. Jadi kalau untuk urusan surga, buru-buru, jangan entar-entaran, jangan lelet-lelet. Sari'u, bersegeralah kalian. Sebagaimana Nabi katakan, badiru bil a'mal salihah. Bersegeralah kalian untuk berbuat amalan-amalan kebaikan. Fasatakunu fitnatun kaqita'il lailil muslim. Nanti akan ada saatnya, masanya datang suatu fitnah yang sangat gelap luar biasa, bagaikan potongan-potongan malam. Pagi-pagi seseorang itu muslim, sorenya udah jadi kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Maka untuk kebaikan jangan tunda-tunda. Pengen sedekah, datang hati, niat dalam hati kita, segera langsung. Kalau entar-entaran, lain ceritanya. Dapat gajian 5 juta, gue pengen nyumbang buat ambulan masjid 1 juta. Dari kantor jangan pulang dulu mama, langsung temui pengurus masjid. Udah ada niat dalam hati, saudara-saudari nih buat ambulan 1 juta. Jangan pulang dulu, karena kalau pulang dulu ceritanya udah lain. Baru buka pintu udah apa gajian kira-kira ya? Gimana?
pakaian Pak. Malah sendal udah pada copot, kue lebaran belum nongol, nah udah lain ceritanya tuh. Betul nggak? Kalau tahu sendiri ngerasain. Badiru bil a'malis salihah. Digambarkan arduhas samawati wal ardh. Luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi. Ada yang pernah itu nggak luasnya bumi berapa? Luasnya langit berapa? Walaupun ada hitungan-hitungannya secara ilmu pengetahuan alam, itu juga hanya kira-kira. Persisnya nggak ada yang tahu, apalagi luasnya langit. Langit yang kita lihat baru satu lapisan, padahal yang Allah ciptakan dari langit itu lapisannya sampai 7, bumi 7, langit juga 7. Luas luar biasa. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Untuk orang yang gemar bersedekah baik dikala senang ataupun susah. Banyak uang sedekah, dikit uang juga sedekah. Pikiran enak sedekah, pikiran sumpah sedekah. Konsisten dengan sedekahnya. Dalam sekup yang lebih luas, konsisten dengan ibadahnya. Lagi miskin rajin sholat, lagi kaya juga rajin sholat. Lagi nggak punya uang rajin ke masjid, banyak uang juga rajin ke masjid. Jangan sebelah-sebelah. Lagi belum kerja, nggak punya uang, sumpah pikirannya masjid seakan-akan menjadi rumahnya. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar, maghrib, isya di masjid. Kadang azan belum berkumandang, dia udah ngomong. Kapan? Lagi sumpah, lagi gak punya duit, di rumah doain sama bini, kemudian gue ke masjid. Giliran dapat uang, kontrakannya laku, tanahnya kejual, boro-boro mampir, nengok juga ogah. Apaan gue ke masjid? Tempat orang-orang susah. Mendingan gua ke Kemang, mendingan gua ke mall. Tuh, orang bertakwa gak begitu. Habis gajian, belum gajian, masjid. Banyak tarikan, sepi tarikan, masjid. Nah kalau maaf ya, tukang ojek online disuruh lagi sepi tarikan, rajin ke masjid. Orang pakai wifi masjid. Wakadimina al-ghaidha, yang kedua, mampu menahan marah. Ya Allah, berat banget Pak nahan marah, apalagi yang memang temperaturnya emosional, temperamen, masya Allah, nggak boleh kecolek dikit. Lu nggak tahu siapa pun, lu injek-injek kepala gua ini urusan begitu. Orang beriman bertakwa, al-kadhimina al-ghaidha, mampu menahan marah. Berat, makanya baginda Rasul ketika ada orang bertanya, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada nasihati aku ya Rasulullah." Qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Jadi orang jangan gampang marah. Orang minta nasihat lagi berulang-ulang, kata Nabi, la taghdab, cukup, jangan marah. Kalau hadis-hadis di TK itu ada la taghdab falakal jannah. Ini anak TK Islam suruh ngapalin ini. La taghdab falakal jannah. Niscaya kamu akan mendapatkan hadiah surga. Marah apa aja deh Pak? Marah anak istri. Suka gak kita marah sama istri? Sering.
pulang dari kantor badan capek banget, kita mandi. Habis mandi dompet kita berantakan, duit selipan kita hilang. Anak laki punya nggak duit selipan? Satas baru punya nggak duit selipan? Cuma ada ketawa semua. Nih semua punya pada kelupin duit tuh. Hilang duit selipan kita, dompet kita berantakan, marah kita. La tasrab balagal jannah, jangan marah. Bagi musolnya. Bosan ngomong enak, dia juga kalau duitnya diambil sama istrinya dia marah. Saya nggak marah kalau duitnya diambil, asal yang di dompet. Kalau yang disimpan kita perlu saya marah. Yang terakhir, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mewariskan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gampang maafin kesalahan orang lain. Bersinggungan emosional sering mungkin kita. Berantem sama istri ya sering kali ya. Ya kan? Dia tanpa kayak kita gak mungkin gak berantem sama istri. Betul. Pasti dah ya berantem sama istri, apapun gara-garanya. Berantem sama saudara, pernah gak berantem sama saudara? Abang, adek, empok, pernah ya? Berantem sama tetangga, berantem sama teman, berantem sama sahabat atau kerabat. Mungkin kita pernah melakukannya, tapi wal-'afina 'anil nas, kesel kita, dompol kita, marah kita, yang terbaik adalah maafin semuanya. Saya kan pernah ceritakan ada seorang yang masih hidup yang dikatakan oleh baginda Rasul itu calon penghuni surga. Amalannya sederhana, bukan tahajud sepanjang malam, bukan puasa sepanjang hari. Amalannya hanya satu, sebelum dia tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya hari ini ada orang zalim sama saya maafin. Ada yang mau teman saya ikhlasin. Ada yang nyakitin saya, sudah saya ikhlaskan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang pemaaf, yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain.